Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 17. Ketiga anak Zira masih berada di dalam kamar Sultan Haki. Mereka masih membangunkan pria itu untuk diajak bermain di pantai. "Uncle, bangun, katanya mau main di pantai," ujar Zen. "Baiklah, tapi Uncle mandi dulu," sahut pria itu dan bergegas ke kamar mandi. Ketiga anak kembar itu masih berada di kamar Sultan Haki. Zira mengusap air mata yang telah tumpah, air mata yang mengandung banyak arti. Keluar dari kamarnya dan berjalan ke kamar anaknya. Tapi ketiga anaknya tidak ada di sana. Hanya Nyonya Amel yang masih menangis mendengar celoteh cucunya. "Mama, Triple Z mana?" tanyanya. "Di kamar Sultan Haki," sahut Nyonya Amel. Zira ingin menghampiri anaknya, tapi suara mertuanya menahan langkahnya. "Zira, duduklah," ujar Nyonya Amel. Zira duduk di hadapan wanita parubaya itu. "Mama tidak ingin menjodohkan kamu, tapi Mama tidak ingin anak-anak bersedih. Sudah cukup 3 tahun waktu mereka tidak mempunyai sosok seorang papa." Zira menghela nafasnya dan menahan air matanya agar tidak tumpah kembali. "Dulu Mama menjodohkan kamu, lebih tepatnya mengancam kamu menikah dengan Ziko. Karena ancaman itu, kebahagiaan kamu hilang. Dan sekarang Ziko telah tiada. Dan kebahagiaan kamu kembali sirna." Wanita parubaya itu kembali meneteskan air matanya. "Kamu dan anak-anak berhak bahagia, Zira. Lupakan sosok Ziko. Mama yakin di alam sana Ziko pasti mendukung Mama." "Ma, aku masih ragu," sahutnya menggenggam jari jemari Nyonya Amel. "Ragu karena belum mencintai Sultan Haki?" Zira menganggukkan kepalanya. "Mungkin sekarang kamu masih ragu, tapi anak-anak sangat menyayanginya. Tidak mudah untuk anak-anak menyukai orang lain, apalagi meminta pria itu menjadi papa baru untuk mereka. Anak-anak bisa menilai mana yang sayang dengan mereka atau sayang hanya kepura-puraan," ujar Nyonya Amel sembari mengelus rambut menantunya. "Mama harap kasih sayang kamu tidak berubah ke Mama ketika mendapatkan mertua baru nantinya," ujar Nyonya Amel. "Tidak akan, Mama." Zira memeluk Nyonya Amel yang telah seperti ibu kandungnya sendiri. Mereka tidak seperti menantu dan mertua, lebih cocok sebagai ibu dan anak kandung. Mereka keluar menuju ruang makan, tapi di ruang makan belum terlihat Triple Z dan Sultan Haki. "Aku akan menjemput anak-anak," ujar Zira, tapi begitu hendak melangkahkan kaki, anaknya telah datang bersama Sultan Haki, terus menggandeng tangan pria itu. "Kita makan dulu, setelah itu main di pantai," ujar Sultan Haki. "Asyik!" teriak ketiganya dan semangat untuk cepat menghabisi makanannya. "Morning Zira, morning madam," sapa Sultan Haki yang lupa ada Nyonya Amel di situ. "Morning," sahut keduanya, dan semuanya makan dalam keadaan hening. Zira melirik ketiga anaknya di sela-sela makannya, dan melirik pria yang duduk di kursi makan paling pojok. Sultan Haki tidak memperhatikan kalau dirinya sedang diperhatikan Zira, tapi Nyonya Amel memperhatikan menantunya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pulau, semua penghuni hotel menikmati sarapan pagi dengan pemandangan air laut. Zelin berangkat lebih dulu meninggalkan suaminya yang sedang mandi. Dia dapat melihat kemesraan setiap pasangan. Iri pastinya. Mencoba memalingkan pandangan dari kemesraan itu dengan cara menatap air laut yang sangat jernih. Koko datang menghampirinya dan mengecup dahinya. Zelin hanya menatap Koko dengan tatapan heran. "Kenapa kamu mengecupku?" bisiknya. "Karena kamu istriku," sahutnya dan mulai menegakkan kopi sedikit demi sedikit. Zelin menghembuskan nafasnya secara kasar. "Jangan perlakukan aku lebih," bisiknya. "Apa maksud kamu?" tanya Koko bingung. "Perlakukan aku seperti biasa, jangan membuat aku gila karena perlakuan kamu tadi." Zelin tidak ingin sikap manis Koko membuatnya mengingat haknya. Menurutnya lebih baik bersikap seperti biasa agar dia tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Zelin menyibukkan diri dengan makan sarapannya, dan ada sebuah caption dari Tia di media sosial miliknya, di mana Zelin memposting fotonya ketika baru sampai di pulau itu dengan tulisan holiday, dan ada balasan dari Tia yang isinya belah durian, dan komen-komen dari teman lainnya, dan satu komen yang paling menarik dilihatnya berupa emoji menangis. sedangkan yang lainnya memberikan emoji love dan lainnya.
Tapi yang ini tidak. Zelin ingin melihat siapa sosok di balik emoji sedih itu. Dan ternyata adalah langit. Hapus foto kamu dari situ, titah Koko. Tapi, hapus Zelin. Tidak perlu mengatakan ke semua orang tentang kehidupan pribadi kamu. Koko menekan intonasinya. Aku dulunya selalu melakukan ini, sahutnya. Iya dulu, sebelum ada suami. Tapi sekarang kamu telah mempunyai suami. Seharusnya izin dulu sebelum memposting apapun, ujarnya. Hapus. Zelin tetap tidak mau menghapus postingannya. Tapi Koko mengambil ponsel istrinya dan menghapus postingan istrinya dan memblokir langit. Kamu kenapa sih? Seru Zelin tidak suka. Aku cemburu Zelin, sahutnya jujur. Zelin diam menatap suaminya dari samping. Aku tidak ingin kamu dimiliki pria lain. Dan aku tidak ingin wajah cantikmu menjadi konsumsi publik. Cukup wajah cantikmu untukku, ujarnya pelan. Aku akan sembuh Zelin, bersabarlah, ujarnya dan mengecup punggung tangan istrinya. Langit tadinya bisa melihat foto Zelin yang ada di media sosial miliknya, tapi barusan dia tidak bisa melihat. Dia tahu jika akunnya telah diblokir. Hei kak, melamun aja, ujar Pelangi yang duduk di sebelah kakaknya. Karena hari libur Langit tidak berangkat kerja. Hanya Bima yang masuk shift pagi sesuai dengan posisinya sebagai security, dan siap jika masuk pada shift-shift yang telah ditentukan. Sebentar lagi kamu akan menikah. Kakak harap pernikahan kalian nantinya langgeng, ujar Langit. Ah kakak, Pelangi memeluk lengan kembarannya. Aku sedih. Seharusnya yang menikah lebih dulu kakak, baru aku, sahutnya. Kakak tidak akan menikah. Kakak lupakan Zelin. Dia sudah menikah. Mau sampai kapan kakak menunggunya? Pelangi bingung dengan keteguhan hati kakaknya. Menikah mungkin kakak bisa sama siapa saja. Tapi percuma. Jika kakak menikah, tapi hati kakak hanya untuknya. Iya, aku tahu jika cinta sudah berkata, semua susah untuk diterima. Tapi aku tidak tega. Ketika aku menikah, akan meninggalkan kakak di sini seorang diri, ujar Pelangi jujur. Kakak sudah terbiasa hidup seperti ini. Lebih baik menyendiri. Semoga kakak menemukan kekasih hati menyayangi kakak, ujar Pelangi berharap. Semoga jodoh kakak Zelin, harapan Langit. Pelangi menggelengkan kepalanya dengan doa kakaknya, yang menurutnya sangat tidak mungkin terjadi. Ziko bingung, sudah berhari-hari mamanya tidak menjemputnya ke rumah sakit jiwa. Bagaimana ini? Apa alamat rumah yang kamu kasih benar? Tanya perawat wanita. Benar, aku masih ingat alamat rumah masa kecilku, balas Ziko dengan tulisan tangannya. Apa mungkin orang tua kamu tidak percaya kamu masih hidup? Ziko mengenyitkan dahinya menatap perawat wanita. Tidak mungkin, pasti mereka percaya kalau aku masih hidup, balas dengan tulisan. Iya, kalau kamu menghilang selama beberapa bulan, mungkin orang tua kamu percaya. Tapi ini 3 tahun, pastinya sangat aneh. Kalau tiba-tiba dia mengirim surat mengaku anaknya, jelas perawat wanita. Yang diucapkan perawat itu kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi Ziko berpikir yang baik jika orang tuanya akan percaya kalau surat itu darinya. Aku ada ide, tapi sebenarnya ide ini sangat berbahaya, ujar perawat wanita. Ziko menatap perawat itu dengan lekat. Minggu depan waktu liburku, seharusnya aku akan pulang kampung, tapi aku akan membawa kamu kabur lebih dulu. Bagaimana? Tanya perawat itu. Ziko menggelengkan kepalanya dan menulis sesuatu. Karir kamu akan hancur jika membantuku kabur, balas Ziko. Itu kalau tertangkap. Kita akan kabur malam hari. Nanti aku akan membawa kamu ke terminal. Dari sana kamu bisa naik bus jurusan kota tempat tinggal kamu. Aku hanya akan mengantar sampai terminal, jelas perawat itu. Apa kamu yakin? Ziko membalas dengan tulisan. Dia merasa perawat itu sangat baik kepadanya, bahkan rela mengorbankan karirnya. Iya, aku yakin. Aku akan memikirkan cara agar kamu bisa bebas dan memperhatikan perawat yang bekerja shift malam. Sahut perawat itu semangat. Hati-hati, balas Ziko. Perawat itu menganggukkan kepalanya. Dan dari jauh perawat pria memperhatikan keakraban pasien 0115 dengan perawat baru. Dia menaruh curiga dengan keduanya. Triple Z bermain di pantai dengan sangat riang, tertawa bersama dengan Sultan Haki. Tidak memperhatikan keakraban itu seperti keakraban antara ayah sesungguhnya dengan anak kandungnya. Triple Z, pria Zira yang menunjuk air kelapa muda ada di tangannya. Ketiga anaknya berlari ke arah Zira sembari menarik tangan pria itu. Mama mau, ujar Rizaira. Iya sayang. Ketiga anaknya menikmati air kelapa muda itu.
pas dinikmati pada saat cuaca panas. Untuk siang ini cukup bermainnya, ujar Sultan Haki yang kelelahan dan membaringkan tubuhnya di atas kursi kayu yang sengaja diletakkan di pinggir pantai. Ya Uncle, gerutu Zain dan Zahir. Zain, Zahir, tidak boleh seperti itu, Uncle capek loh, ujar Zira menasihati anaknya. Tak apa Zira, Sultan Haki membela. Biarkan Uncle istirahat sejenak, nanti kita main lagi, ujar Sultan Haki. Oke Uncle, saut ketiganya dan berlari ke pinggir pantai untuk kembali bermain membuat istana pasir. Terima kasih, ujar Zira lagi. Sultan Haki langsung menegakkan badannya dengan duduk di depan Zira. Ayolah Zira, sampai kapan awak mengatakan kata terima kasih? Saya melakukan ini karena memang sayang dengan anak awak, ujarnya. Tapi perlakuan kamu ke anak-anak sangat baik. Sudah aku katakan kalau aku sayang dengan anak-anak. Walaupun awak menolak cintaku, tapi kasih sayangku tidak akan pudar Zira, jelasnya. Zira diam memalingkan wajahnya yang terus dipandang Sultan Haki. Cinta memang tak harus memiliki, tapi sebelum awak mencintai orang lain, izinkan aku mengutarakan perasaan ini kembali, terus dan terus, sampai awak mencintai orang lain. Sultan Haki memegang jari jemari Zira. Will you marry me? Ujar Sultan Haki yang sudah tahu apa jawaban Zira, yaitu menolaknya lagi dan lagi. Tidak seperti biasanya, Zira akan menolaknya dengan cepat. Tapi hari ini di tepi pantai, dengan badan yang penuh pasir, pria itu mengungkapkan kembali perasaannya, dan Zira belum menjawabnya. Sultan Haki masih melihat dan menatap wajah Zira dengan sangat lembut. Yes, I will, sahut Zira, bersambung.